Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, apa kabarnya nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sudah anak-anak siapkan alat tulis dan buku cetak Bupena jilid 2A, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran 5 dengan materi pembelajaran 6, yaitu 1. Materi Bahasa Indonesia. Yang kedua, materi Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Lalu yang ketiga, materi Matematika. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 5, 1. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Lalu yang kedua, memaknai ungkapan. Lalu, untuk tujuan pembelajaran 6 yaitu 1. Menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di rumah. Lalu yang kedua, menggunakan ungkapan dalam cerita. Yang ketiga, membaca dan menulis lambang bilangan. Yang pertama, kita akan membahas materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah anak-anak mengajak teman untuk bermain? Pasti pernah ya nak ya. Kalimat ajakan itu apa sih nak? Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Anak-anak tentu sudah tahu cara mengajak teman. Ketika mengajak teman, ucapkan kalimat dengan santun. Jika ajakanmu ditolak, sebaiknya kamu tidak marah. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan. Kerukunan adalah hidup damai dan tentram, saling menerima adanya perbedaan beragama sama maupun berbeda. Hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Selanjutnya, kita ke materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Ayo ingat kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain antara lain sebagai berikut. 1. Bermain dengan teman dari berbagai suku. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Selanjutnya, anak-anak bisa buka halaman 36. Di sana sudah ada judul menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat bermain. Ayo ingat kembali sila keempat dan kelima Pancasila. Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah atau diselesaikan dengan bersama-sama. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada atau menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Contoh pengamalan sila keempat dengan teman bermain yaitu berdiskusi sebelum bermain. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contoh pengamalan sila kelima dengan teman bermain yaitu berbagi makanan secara adil kepada teman. Selanjutnya kita ke materi pembelajaran matematika. Hari ini materi matematikanya adalah mengurutkan bilangan. Anak-anak dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Perhatikan contoh berikut. Urutan bilangan dari 434, 461, dan 353 mulai dari yang terbesar. Urutkan terlebih dahulu angka pada nilai tempat yang sama. Urutkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuannya. Anak-anak selalu ingat,
Angka ratusan memiliki 3 angka atau berjumlah 3 angka. Misalnya 434, yang kedua 461, lalu yang ketiga 353. Nah, angka ratusan berada di depan, angka puluhan berada di tengah, dan angka satuan berada di belakang. Urutkan angka ratusan yaitu 4, 4, 3. Nilai angka ratusan pada bilangan 434 dan 461 sama. Bandingkan angka puluhannya, yaitu 3 dan 6, dari angka 434 dan 461. Angka 6 lebih besar dari 3, maka 461 lebih besar dari 434. Urutan bilangan mulai dari yang terbesar adalah 461, 434, dan 353. Urutan bilangan mulai dari yang terkecil adalah 353, 434, dan 461. Demikianlah untuk pemateri pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya nak. Untuk tugasnya nanti akan Bu Eni kirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.